Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kali ini saya akan melakukan lab pada section 10.2 dan 10.3 untuk memenuhi penugasan ujian tengah semester mata kuliah pemrograman sistem jaringan yang diampu oleh Bapak Iputu Haryadi MKom. Perkenalkan, nama saya Lalu Rajab Ansori dengan NIM 23010100120. Baik, langsung saja kita mulai dari section 10.2 yaitu deploying Ansible. Keluaran dari praktikum ini adalah yang pertama install dan configure Ansible, yang kedua adalah membuat, modifikasi dan troubleshoot playbook. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah dengan menjalankan lab spasi start spasi review minus CRL sebagai berikut. Tujuan dari menjalankan command ini adalah skill review not course library. Kita kopas ulang karena ada beberapa masalah. Oke. Tujuan dari lab start ini adalah untuk mempersiapkan environment yang harus kita untuk menyiapkan environment dan memastikan semua required resource tersedia untuk praktikum lab 10.2 berikut ini kali ini. Di sini juga ada beberapa spesifikasi yang akan dilakukan, di mana semua spesifikasi ini akan kita lakukan pada langkah-langkah berikut. Kita tunggu dulu labnya selesai starting. Oke, labnya sudah selesai dipersiapkan. Langkah pertama adalah install automasi konten navigator pada workstation. Jadi itu bisa digunakan untuk sebagai control nodes. Perintah yang kita jalankan adalah sudo spasi dnf spasi install spasi ansible minus navigator. Kita kopikan kode ini, lalu kita pastikan di workstation. Enter. Passwordnya adalah student. Enter. Kita klik yes. Sudah, kita lanjut ke langkah kedua, yaitu pada control node buat /home/direct/student/review minus CRL inventory file. Ini harus mengandung grup dengan nama dev, dan di dalamnya ada anggota atau host server a.lab.example.com dan server b.lab.example.com. Sebelum itu kita harus berpindah directory ke home/student/review minus CRL directory. Pertama kita copy command ini, kemudian kita paste pada workstation. Setelah paste, di sini sudah terlihat kita sudah berpindah directory. Kalau kita ingin memastikannya, kita bisa ketik pwd, lalu sudah terlihat kita sudah berada pada directory /home/student/review minus CRL. Selanjutnya adalah kita membuat file inventory, file bernama inventory yang berisi berikut, yaitu adalah grup yang bernama dev, kemudian hostnya adalah server a.lab.example.com dan server b.lab.example.com. Pertama kita copy nama filenya, kita buat dengan mengetik vim spasi nama filenya itu adalah inventory. Enter. Kita klik i untuk insert, kemudian kita kopas isi dari file inventory ini, yaitu grup bernama dev dan anggotanya server A dan server B. Kalau sudah, kita klik escape untuk keluar dari mode insert. Titik 2 untuk menuju ke baris paling bawah dan wiki untuk keluar dari editor. Langkah ketiga adalah membuat Ansible configuration file
membuat file Ansible konfigurasi dengan nama home student review -cl ansible.cfg. Konfigurasi ini harus harus menggunakan home student review serial inventory file sebagai inventory file, sebagai project inventory file. Tambahkan following entries configure, beberapa konfigurasi berikut pada inventory file dan sebagai inventory source, simpan dan tutup. Jadi kita buat file bernama ansible.cfg, kita copy, kita buat filenya dengan mengetikkan vim dan nama filenya itu ansible.cfg. Kita klik insert agar bisa menginsertkan teks di dalamnya. Kita copy, isinya yaitu default, inventory dan inventory. Kita copy, kita pastekan di sini. Nah, kalau sudah, kita klik escape, jadi 2 wiki keluar. Lanjut ke langkah selanjutnya adalah membuat automasi konten navigator konfigurasi file bernama ansible-navigator.yaml. File konfigurasi ini harus mengatur default execution environment image ke utility.lab.example.com/ee-support-rh8 dan seterusnya. Dan Ansible Navigator harus hanya menarik image dari container registry jika image-nya hilang. Pastikan untuk login ke Private Automation Hub pada utility dan seterusnya dengan Podman login. Comment username adalah admin dan password adalah Red Hat. Run Ansible Navigator. Jalankan Navigator untuk download execution environment image. Oke. Yang pertama kita buat dulu filenya adalah ansible-navigator.yaml. Kita copy nama filenya. Kita buat filenya dengan perintah vim spasi nama file. Kita enterkan. Di sini sudah kita masuk ke editor, kita klik untuk insert dan kita copy paste isi yang ada di sini sampai paling bawah. Oke, kita copy, kita pastekan pada editor. Kalau sudah, kita klik escape, titik 2 wiki. Selanjutnya adalah pada titik 2 run podman login utility.lab.com comment. Selanjutnya kita harus menjalankan perintah ini adalah podman spasi login spasi utility.lab.example.com, di mana username dari login ini adalah red admin dan password adalah red hat. Kita jalankan perintahnya dulu, enter. Username-nya adalah admin dan passwordnya adalah red hat. Enter. Login sukses. Intinya login sudah sukses. Selanjutnya adalah menjalankan Ansible-navigator command dengan menggunakan komen berikut. Ansible-navigator, kita copy, kita paste pada workstation, enter. Maka ini akan mendownload image yang diperlukan. Sambil kita menunggu proses downloadnya, kita baca sedikit langkah 5. Pada project directory, buat dan jalankan user.yaml playbook dan tambahkan user Joe dan Sam pada inventory host di dalam grup dev.
hanya menggunakan single task di playbook. Ini sudah selesai menurut kita bisa klik escape untuk keluar. Oke, kita lanjut ke langkah kelima adalah membuat user.yaml playbook dengan following content dengan konten sebagai berikut. Pertama kita buat dulu file playbooknya, kita kopikan dulu user.yaml sebagai nama filenya. Kita buat filenya dengan mengetikkan vim spasi nama file, kita enter. Nah, kalau sudah masuk ke editor, kita klik insert, lalu kopikan following konten yang harus dimasukkan pada editor. Di sini tertera nama Joe dan Sam sesuai dengan instruksi nomor 5. Kita kopikan, kita pastekan pada editor. Kalau sudah, kita escape, titik 2, wiki untuk keluar. Oke, selanjutnya jalankan user.yaml playbook dengan menggunakan perintah ensemble spasi navigator, ensemble minus navigator spasi run. Kita kopas kode ini. Kalau kita enter tidak akan berjalan karena ada comment backslash yang berguna untuk memastikan komentarnya tidak berjalan sebelum ada komen lanjutan. Komen baris keduanya seperti ini, kita enter. Oke, sudah sesuai dengan yang ini. Kita lanjut ke langkah ke-6. Langkah ke-6 adalah kita disuruh untuk memeriksa package.yaml playbook. Di dalam play in that playbook definisikan play variable bernama package dengan sebuah list of two package as the value http and mariadb server run the package.yaml.com. Oke, kita mendefinisikan package-nya dulu. Pertama kita masuk ke package.yaml dulu. Kita ketikkan vim terlebih dahulu dan nama filenya. Nah, di sini terlihat ada yang harus kita tambahkan. Di sini kita harus menambahkan vars, di mana di dalamnya ada package yang yaitu http dan mariadb server. Kita kopas bagian ini sampai sini. Kita copy. Kalau kita masuk ke editor, kita ketik i sebagai insert, lalu kita masukkan part di bawah host, kita paste di sini. Sudah sesuai, kita kasih jarak 1 lagi agar sesuai dengan contoh di sini. Oke, kita escape, titik 2, wiki. Kalau sudah, kita harus menjalankan package.yaml-nya dengan perintah ensemble minus navigator spasi run spasi backslash spasi minus m spasi stdout spasi package.yaml. Kita copy kode baris pertama dulu, kita enter, tidak akan berjalan. Kemudian kita lanjutkan ke baris kedua, kita copy, kita paste, kita enter. Kita menunggu prosesnya. Oke, prosesnya sudah selesai. Kita lanjut ke langkah ke-7, yaitu menambahkan sebuah task kepada package.yaml playbook yang menginstal Redis package jika available source space on the managed host is greater than 10 MB. Menjalankan package.yaml playbook kembali dan menambahkan task adding the start. Menjalankan
package.yml lagi setelah menambahkan task ini. Oke, jadi kita kembali ke playbook.yml, kita cari historinya di sini. Package bukan playbook, vim package.yml, enter. Di sini kita harus menambahkan task lagi dengan nama install redis dan dengan atribut seperti ini. Kita copy dulu ini, pastikan kita copy bersama spasi di awal barisnya. Kita paste sampai sini, lalu kita masuk ke editor, ketik i, kita ke paling bawah, ke paling kanan dulu, enter. Kita enter lagi sekali, kita pastekan di sini. Nih, pastikan namenya sejajar dengan tasnya, dengan yang ini sebagai penanda tasnya ini beda task ini dan ini beda task. Kalau sudah, kita escape, titik 2, WP, kita enter, dan kita disuruh untuk menjalankan package.yml lagi. Kita cari historinya di atas tadi, enable navigator run -stdout package.yml. Oke, kita enterkan. Kalau sudah, kita masuk ke langkah ke-8, troubleshoot the existing verify_user.yml playbook. Ini bertujuan untuk memverifikasi bahwa some user telah terbuat dengan sukses, dan ini tidak bertujuan untuk membuat user sum jika itu hilang. Jalankan playbook menggunakan opsi -check dan resolve atau perbaiki beberapa error. Ulangi proses ini sampai kita bisa menjalankan playbook menggunakan opsi -check dan itu berhasil. Dan jalankan verify_user.yml playbook secara normal. Oke, berarti pertama kita harus menjalankan dulu playbook verify_user.yml dengan menggunakan perintah sebagai berikut. Pertama, enable -navigator spasi run, kita copy, kita paste. Lanjut ke baris kedua, yaitu m -stdout spasi verify_user.yml dengan opsi -check. Kita copy, kita paste, lalu kita enter. Nah, di sini terdapat error, di mana errornya adalah tidak bisa resolve module action enable built-in user. Nah, dari keterangan ini errornya terlihat seperti misalnya ada di sini di enable built-in user. Jadi kita lanjut ke langkah berikutnya adalah correct the spelling error in the verify_user.yml. Kita harus membenarkan pengejaan yang salah pada verify_user.yml playbook. Kita masuk ke playbook verify_user.yml. Kita belum buat, kita buat dulu vim dengan nama seperti ini, verify_user.yml. Lalu kita pastikan di sini paste. Nah, terlihat ejaan yang salah itu ada di sini, enable built-in. Seharusnya seperti ini, maka kita ganti dengan ejaan yang benar. Kita copy ini bersama dengan spasi yang di awal barisnya, kita klik insert, kita menuju ke baris yang dituju, kita hapus, lalu kita gantikan dengan versi yang benar, tinggal kita paste. Oke. Sepertinya ini kurang tepat posisinya, kita benarkan posisinya dulu. Ini harusnya sudah benar.
kita keluar dengan escape, titik 2 wiki. Oke, lalu kita ke langkah berikutnya adalah menjalankan verify underscore YAML underscore user.yaml playbook lagi masih menggunakan opsi minus check. Karena kita tadi sudah menjalankan sebelumnya, itu cukup panah atas 2 kali, kita enter. Kita lihat hasilnya. Sini ada beberapa kesalahan lagi. Di sini terlihat errornya seperti ini. Kita lanjut ke langkah berikutnya, correct the indentation error in the verify underscore user.yaml playbook. Membenarkan identasi yang error pada verify underscore user.yaml playbook. Maka kita masuk lagi ke di editor verify underscore user.yaml. Nah, kita harus membenarkan bagian ini. Sepertinya bagiannya adalah salahnya adalah posisinya, harusnya sejajar dengan Ansible. Maka kita insert, kita kopas yang ini dulu. Sebenarnya bisa ini tinggal kita hapus satu kali backspace, tapi untuk lebih pastinya kita copy yang ini, kita masuk ke sini, kita menuju baris yang dituju, itu paling bawah, kita hapus dia, kita pastikan. Oke, sudah. Kalau sudah, escape, titik 2 wiki. Kemudian kita diminta untuk menjalankan playbook lagi dengan masih menggunakan opsi minus check. Kita jalankan lagi. Nah, di sini sudah tidak error. Kalau sudah tidak error, berarti kita menjalankan playbook yang tadi, playbook verify underscore user.yaml secara normal, tidak menggunakan minus check lagi. Dengan perintah seperti ini, kita copy. Sebenarnya bisa saja kita menggunakan perintah yang sebelumnya, tinggal kita hapus minus checknya saja. Tapi kita untuk lebih pastinya kita pakai yang ini. Kita copy, kita pastekan di sini, dan tinggal enter. Nah, dan semuanya sudah selesai tanpa error. Selanjutnya kita langkah evaluasi. As a student user on the workstation machine, use the lab command to grade your work. Sebagai siswa pada workstation machine, gunakan lab command ini untuk grade, untuk apa bahasanya, grade pekerjaan kita. Correct any reported failures and rerun the command until successful. Oke, kita jalankan dulu komennya untuk melihat apakah pekerjaan kita sudah benar atau tidak. Enter. Grading lab di sini grading memberikan peringkat, memberikan penanda apakah lab kita sudah sukses atau tidak. Terus ini sukses, pas sampai seterusnya. Masih diproses. Oke, semua lab kita sudah diproses dan semuanya pas atau sukses. Jadi untuk langkah selanjutnya kita tinggal lab finish, review CRL, kita copy. Ini bertujuan untuk menghapus semua history lab kita. Enter. Masih diproses.
Oke, sudah selesai. Berarti lab kita saat ini sampai sini saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.